Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Wes. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dolar menguat, rupiah melemah. Pertamax naik. Ada perubahan harga dari BBM Pertamax. Kemudian banyak korupsi, banyak kegaduhan, banyak orang yang bikin ulah. Bahkan ada purnawirawan yang ingin melengsarkan presiden dan wakil presiden. Tapi itu semua belum apa-apa. Kalau purnawirawan berkumpul dan orang-orang sakit hati berkumpul ingin memakzulkan presiden dan wakil presiden, saya yakin tidak bisa. Pak Prabowo dan Gibran ini akan selesai sampai 5 tahun, ya, karena TNI dan Polri itu bersatu, solid di bawah kendali Pak Prabowo, solid di bawah kendali Presiden. Sementara orang-orang yang lain, purnawirawan yang ingin memakzulkan, ini melengsarkan, dan mahasiswa yang demo, ini nggak ada apa-apanya. Tapi yang jelas bahaya yang paling harus kita takuti, harus kita antisipasi adalah kerusakan mental masyarakat Indonesia. Kalau sekedar mau makar, mau menggulingkan, itu nggak bisa sembarangan. Ya, nggak bisa sembarangan. Tapi mental masyarakat Indonesia, dalam tanda petik, tidak semua memang. Artinya tidak semua orang, tapi kebanyakan. Mental kita perlu dibenahi. Kita lihat sejarah tahun 98, Pak Soeharto digulingkan karena di internal sendiri sudah tidak satu kata, tidak di bawah kendali Pak Soeharto, terutama TNI Polri. Kemudian mahasiswa bergerak tanpa ada yang bayar, semua idealismenya tinggi. Tapi sekarang ini yang saya katakan mentalnya perlu dibenahi. Demo masyarakat semua bayaran. Ada demo-demo bayaran semua. Baik yang pro maupun kontra, itu bayaran ternyata. Sungguh miris. Saya sangat miris. Ya. Dulu mahasiswa nggak ada yang bayaran seperti itu. Dulu yang namanya demo mahasiswa itu murni, ada sih penunggang gelap, tapi selalu bisa diantisipasi. Tapi yang jelas mahasiswa tidak pernah bisa dibayar. Kali ini mahasiswa demo, mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa, penerus tokoh-tokoh yang sudah rusak ini. Tapi di saat menjadi mahasiswa sudah rusak, sudah bisa dibeli. Bagaimana kalau dia nanti jadi pejabat, jadi aktivis saja sudah bisa dibeli. Aktivis 98 yang sekarang masuk kabinet, yang sekarang masuk legislatif, itu aja sekarang udah lain. Idealismenya tinggi, kebutuhannya berbeda. Dia sudah bisa menerima dan larut dalam permainan yang ada. Tapi sekarang mahasiswa baru jadi aktivis sudah bisa dibeli. Seperti video berikut ini, kita lihat. Wakil ketua FEB juga 2 juta 2.500.000. Mengakui ada 2 juta, ada 2.500.000. Jadi begini, terkait persoalan yang menjadi objek pembicaraan kita itu, tentu yang pertama
menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Berupaya mengalihkan pembicaraan dia. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan. Menolak suap awalnya. Jadi gini kawan-kawan, langsung. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? Saya terima 20%. Kemana distribusinya? 20 Sebutin juta. orang-orangnya. Saya memakai buat Diam dulu. Diam. Diam dulu. Diam dulu. saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah saya bagi-bagi sama senior alumni kampus. Seniornya juga ada. Iya, Bang. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk pemberian itu, Pak. Nah, Raffi siapa? nah itu cash bukan sama Raffi dan Mubarak. Namanya terbongkar semua. Jadi 20 dari 20 tersebut saya membagikan kepada dua senior Siapa namanya? dengan masing-masing 2.500, dua senior 2.500 masing-masing seniornya. ya Bang, yaitu Bang Emon sama Bang Safa. Nah, jadi sisanya saya kasih sama ketua BEM FEB Puji Berapa? 2.000, Ketua BEM ya tuh. dan wakil Ikut 2 kebeli. juta gitu. dan wakil ketua FEB juga 2 juta, Ya. Banyak ketua lu. 2.500.000. Berapa ekonomi? Jelaskan. Berapa ekonomi? Siapa sebut? Raffi Siapa? Pokoknya 2 juta 2.500 terbeli. Murah sekali mahasiswa. Dan ini dari Wakil Rektor ya. membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar Jadi 20 pihak kampus juta mengakui juga. melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum. UPK Alumni. yang diserahkan oleh oknum aparat Ada aparat kepolisian. kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini kami Surkanos sudah membentuk tim Ada tim investigasi. investigasi. Dan di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah, baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa Mahasiswa besar nanti akan kena tingkat sanksi ya, kesalahan yang yang dilakukan dibayar. oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang aturan berada yang di berlaku di kampus Universitas Bung Karno. Mau tanya itu kan dia mengakunya 20 juta, menerima uang 20 juta itu dari pengakuan ketua Indonesia itu disebarkan kemana aja dari 20 juta itu? Ya, dari pengakuan beliau dia menyerahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM, Fakultas Hukum dan Fakultas BEM Fakultas Hukum dan Ekonomi. dan beberapa mahasiswa lainnya. Dan itu sudah disebarkan di media sosial dan itu pengakuan dari bersangkutan, tapi kami juga akan cross check kembali, kami akan memanggil saksi-saksi atau oknum yang terlibat dalam proses ini. Fadil Detikkom Pak. Pak, ini kan uangnya lumayan sebesar ya 20 juta gitu. Nah, ada nggak sih yang disampaikan oleh si Resma ini, uang itu diamanatkan untuk apa? Sehingga uang itu diberikan kepada si presiden mahasiswa ini?
Oke, dari barang yang bersangkutan itu diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di Bung Karno dengan catatan untuk tidak demo ke istana. Jadi disarankan oleh oknum tersebut, oknum alumni, untuk mereka demonstrasi di DPR RI. Dan itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap ke istana, tapi tetap mereka menerima uang. Itu pengakuan langsung dari Ketua BEM. Jadi memperjelas izin DPR, artinya ini mahasiswa salah satunya yang namanya Amin Gobernator, apakah ini sudah dipanggil untuk memperjelas atau bertanya terkait kronologi seperti apa, atau Kemarin kami sudah panggil secara resmi dengan beberapa dekan secara resmi ya, dengan beberapa mahasiswa, ada beberapa saksi, juga beberapa pimpinan, dan dia sudah menyatakan secara resmi dia menerima itu. Dan tadi sudah saya jelaskan. Soal status BEM-nya itu dia masih sebagai status ketua BEM atau seperti apa, Pak? Ya, hari ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan, sehingga beliau tidak lagi mengatasnamakan sebagai Ketua BEM sampai dengan proses investigasi ini berlangsung. Bagus, jadi pihak kampus menonaktifkan sementara jabatan Ketua BEM karena ada indikasi suap tadi ya. Nah, hal ini dikomentari oleh Yusril Ishak Mahendra. Yusril Ishak Mahendra yang dulu juga aktivis sangat menyayangkan perilaku mahasiswa sekarang ini, yang terutama kaitannya dengan Ketua BEM yang dibayar oleh oknum agar tidak demo ke istana tapi ke DPR. Ini sangat miris sekali. Tapi di sisi lain Yusril Ishak Mahendra juga mengacungi jempol karena dia berani mengakui kesalahan, berani minta maaf. Kita lihat videonya. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Tapi menghargai juga mereka berterus terang mengakui kesalahan, menghargai, meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi. Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi, dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani, yang gerakan moral, tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Jadi karena itu tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kebebasan berekspresi, menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati oleh pemerintah ya. Dan kapan mahasiswa itu mau menyampaikan aksi unjuk rasa sepanjang dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban, ya kapanpun mereka bisa lakukan. Kita nggak bisa menghalang-halangi hal seperti itu, dan kita berharap ya, ke depan pun mahasiswa tentu lebih dewasa dan menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Lebih dewasa, bagus. Nah itu dari Yusril Ishak Mahendra. Ya memang Yusril Ishak Mahendra adalah mantan aktivis, ya, mantan aktivis yang dia mengerti hukum juga. Dan sekarang masuk di kabinet. Ada satu video lagi dari PDIP, di mana PDIP minta pihak istana itu klarifikasi tentang pembayaran Ketua BEM yang disinyalir dilakukan oleh oknum polisi. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Ya, dia harus mengklarifikasi bahwa tidak benar ya dia membayar mahasiswa, walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik ya, nggak mungkin dia nggak tahu gitu ya, tapi kan dia perlu bersuara dong. Gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor wakil presiden, itu kan harus dijelaskan secara terang benderang. Dan dia harus juga mencari
siapa itu yang memberikan uang kepada mahasiswa itu, supaya jelas, jangan-jangan tuh uang hasil pungli, ya kan? Atau apakah memang ada operasi politik? Nah ini kan harus terang benderang dong. Jadi ini harus diselidiki lagi ya sebenarnya. Ya dia ini kita sedang menunggu bagaimana wakil presiden itu memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya, ya, tentang persoalan suap menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik. Karena ini dampaknya juga kepada citra pemerintah juga ya Bang ya ke depan ya. Oh betul dong, karena dia kan wakil presiden. Ini kan seolah-olah kalau menurut saya sedang berupaya menarik dia menjadi epicentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar, gitu ya. Pada saat pemerintah sedang terpojok gitu. Kan aneh kalau menurut saya. Harusnya kan minimal mahasiswa itu kalau harus bertemu dengan pemerintah, silakan ketemu dengan Mensekap, silakan ketemu dengan Menko Polhukam atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tuntutan aspirasi mereka. Oke? Itu satu masukan yang bagus. Artinya pihak istana harus ada klarifikasi. Benar tidaknya adanya permasalahan pembayaran ketua BEM. Dan mestinya Wakil Presiden Gibran Buming Raka ini juga melakukan klarifikasi. Kenapa sekelas Wakil Presiden ada yang minta audiensi, maksud tidak ada SOP-nya. Mestinya berlapis, harus dicek dulu. Apakah ada keterlibatan orang-orang dalam ajudan Gibran atau memang Gibran tahu sejak awal? Ini harus diklarifikasi. Kali ini saya setuju dengan PDIP, bukan masalah PDIP oposisi atau nggak senang dengan Gibran dan keluarganya dan Pak Jokowi. Ini masukan yang bagus, biar clear sebetulnya seperti apa. Ya. Semoga harapan saya mahasiswa ke depan itu tetap konsisten, idealisme dijaga dan jangan pernah mau dibayar, dan juga suarakan kebenaran sesuai jalur hukum yang ada, sesuai SOP. Jangan pernah anarkis dan jangan pernah mengenai secara pribadi. Ya, ini satu pelajaran. Mengkritiklah yang santun, menyampaikan aspirasi yang santun sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Semoga negara kita tetap segera aman dan tertib. Wassalam.